Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang pada acara kami Inovatif Talk. Jadi pada saat ini kita sudah kehadiran narasumber yang sangat profesional. So say hi to Mr. Umar here. Halo. 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 Gimana kabarnya Umar? Baik. Alhamdulillah. Baik. Wow. Life is good, you know. Bagaimana di Indonesia bekerjanya, atau apakah lancar-lancar saja, atau sepertinya yang saya tahu Umar di sini juga sudah sangat berpengalaman ya di bidang profesional. Kemarin baru saja dari Bengka, sekarang ke Bukukas kalau nggak salah, dan itu mungkin 1 bulan yang lalu berpindahnya ya Umar ya, seperti itu. That is correct, benar. Baru pindah ke Bukukas bulan kemarin. Sangat berpengalaman nggak juga, ya mungkin nggak tahu 2,5 tahun itu udah terhitung pengalaman atau enggak, tapi ya secara profesional pengalaman saya itu selama 2,5 tahun sih. Baik sekali, Mr. Umar di sini. Mr. Umar sangat merendah hati sekali ya. Seperti yang kita tahu bahwasanya untuk Inovatif Talk kali ini temanya adalah time management in project. Jadi di sini kita akan membahas secara mendetail apa itu manajemen time management di project, manajemen waktu project. Apakah itu salah satu yang sangat krusial bagi perkembangan suatu riset, tentunya di bidang proyek di sekolah-sekolah kita di sini. Dan seperti biasa di sini, sebelum kita mulai acara talk show-nya, saya mau memberikan beberapa kurikulum kita yang bisa saya berikan dari Umar Miftah Fauzi di sini. Pak Umar di sini, beliau merupakan salah satu lulusan Middle East Technical University atau biasa disebut METU. Middle East Technical University ini adalah suatu universitas yang terdapat di Ankara, Turki, dan beliau telah menyelesaikan Bachelor of Science di bidang Industrial Engineering atau Teknik Industri pada tahun 2013 sampai tahun 2017. Di bidang profesional, Mr. Umar di sini sudah pernah bekerja di Bengka sebagai Business Development Analyst pada tahun 2014 sampai 2021, dan sekarang sedang menjalani Business Intelligence Analysis also di perusahaan yang bernama Bukukas. Selain itu, Umar Miftah Fauzi di sini merupakan co-founder in Team of Four di Spiken pada saat dia di Ankara, dan ini berlangsung pada tahun 2017 sampai 2018. Mengenai penghargaan yang sudah dicapai oleh Mr. Umar di sini, Mr. Umar itu merupakan High Honor Student, menerima High Honor Student Award pada tahun 2017 pada saat beliau lulus. Di saat itu juga beliau masih dalam pembelajaran di Middle East Technical University, dan beliau merupakan salah satu penerima beasiswa support scholarship dari Yurtdese Türkler ve Akrabatok Türkler Başkanlığı yang ada di Turki. Mungkin itu saja untuk profil Umar saat ini. Jadi beliau sudah benar-benar ada di sini ya, lihat dari bidang profesionalnya dan mungkin pengalaman beliau pada saat analisa dan lain-lain. Di sini beliau merupakan salah satu periset yang paling bagus kalau misalnya Bapak mau lihat di sini, teman-teman. Lalu di sini langsung saja kita mulai karena sudah 16.42 di sini. Mungkin yang pertama kali saya tanyakan ini, setelah sudah lama sekali tidak berhubungan, kita sudah tahu juga bahwasannya ada patah mengatakan tak kenal atau tak kenal maka tak cinta. Jadi di sini kita akan berusaha untuk mengenal beliau lebih lanjut. Maka dari situ di sini saya minta Bapak Umar di sini atau Mr. Umar di sini, apapun itu, untuk memberikan penjelasan mengenai nama, domisili, dan pendidikan yang sudah diberikan oleh beliau selama ini. Silakan, Mr. Umar. Baik, Mr. Angka. Jadi, ya nama saya Umar, UMAR. Kenapa saya bicaranya kayak gini dengan logat yang mungkin bukan khas Indonesia? Ya karena saya lahirnya di Jakarta, namun pindah ke Abu Dhabi pas umur saya 3 tahun. Jadi di Abu Dhabi itu
uh, intinya itu Uni Emirat Arab, itu ibu kota Uni Emirat Arab yang ada gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa. Nah, saya di situ di Abu Dhabi selama 12 tahun. Jadi dari TK sampai kelas 10. Maka dari situ saya biasa pakai bahasa Inggris. Jadi itu bikin melekat saya kayak gini, tapi juga lumayan banyak pengalaman. Jadi lebih terbiasa dengan international misalnya. Habis itu saya lanjut selesaikan SMA kelas 2 dan kelas 3 itu di Pribadi Depok di tahun 2011 sampai 2013. Baru dari situ saya berangkat ke METU Teknik Industri, dan setelah 4 tahun kuliah lulus, setahun di Turki lagi untuk coba bikin bisnis, tapi sayangnya karena berbagai alasan harus tutup dan kembali ke Indonesia, di mana saya mulai kerja full time di Peribenka, dan sekarang bulan kemarin baru pindah ke Bukukas. Nah, saya mungkin agak terbata-bata dalam bahasa Indonesia, tapi alhamdulillah sudah belajar cukup banyak sejak balik dari Abu Dhabi. Jadi ya insya Allah kita bisa berbincang dalam bahasa Indonesia juga ya, Mr. Anka. Oke, Umar. Kalau misalnya Umar merasa kesulitan untuk menjelaskan dengan bahasa Indonesia, silakan memakai bahasa Inggris. Kita di sini tahu teman-teman kita juga sudah mahir menggunakan bahasa Inggris. Jadi di sini Umar di sini yang santai saja, nggak masalah. Alright. Ya, seperti itu. Kalau misalnya Umar sudah agaknya susah gitu untuk mencurahkan apa isi yang ada di pikiran Umar dalam bahasa Indonesia, silakan memakai bahasa Inggris. Di sini konsepnya bilingual, di sini konsepnya santai-santai aja, Umar. Alright. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, seperti yang udah teman-teman pelajari di sini, Umar merupakan salah satu orang Indonesia. Tapi Umar sendiri ternyata nggak tumbuh dan berkembang di Indonesia. Kebanyakan Umar di sini itu lebih melihat perkembangannya di luar negeri ya. Iya, begitu ya Umar ya. Hampir setengah hidupnya malahan ya. Well, lebih dari setengah hidup. Kalau hitung waktu di Turki itu udah lebih dari setengah hidup. Iya. Lebih dari setengah dari umurnya sudah ada di luar negeri. Jadi Umar di sini untuk bahasa pertamanya adalah bahasa Inggris, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa aneh gitu, kenapa kok bapaknya kok bicaranya kok terbata-bata dalam bahasa Inggris? Oh, karena beliau merupakan salah satu lulusan kita ya, lulusan Pribadi Depok, teman-teman. Lulusan Pribadi Depok dulu. Yang pernah menjalankan hidupnya di luar negeri dan merupakan mayoritas di sana, bukan di Indonesia gitu. Di Indonesia hanya berapa tahun Umar sampai sekarang? Ya 3 tahun sebagai bocil. Terus 2 tahun di Pribadi Depok, dan sekarang baru 2,5 tahun di kerja full time. Ya. Berarti sekitar 5,5 tahun ya, 5,5 tahun di Indonesia. Ya hampir 5 tahun kalau hanya hitung waktu sadar diri. Kan kalau masih bayi itu seharusnya nggak begitu dihitung. Okay. Ya. Jadi sangat luar biasa di sini, teman-teman. Bapak Umar di sini sudah ada 5 tahun gitu ya, sekitar 5 tahunan gitu, hampir 5 tahun di Indonesia, walaupun bahasa Indonesia yang terbata-bata, tapi tetap berusaha untuk dapat mengeksplorasi bahasa Indonesia lebih lanjut. Kalau misalnya nggak seperti Umar di sini, nggak akan kesini ya Pak Umar ya pasti. Ya udah kerja full time di perusahaan Indonesia, ya harus bisa bahasa Indonesia sekarang. Iya, mengenai pekerjaan Umar nih, pekerjaan Umar itu lebih kebanyakan yang bersifat analisis. Apakah yang bersifat analisis ini merupakan suatu proyek? Ada hubungannya dengan proyek nggak di sini kira-kira Umar? Jujur sih banyak. Ya ada analisa juga, tapi banyak building projects juga. Jadi ya memang ada banyak kerjaan yang bersifat proyek. Jadi ya kita nggak cuma analisa, tapi memang banyak
pekerjaan yang kayak project. Nah, kenapa itu banyaknya kayak project? Ya, satu, saya sendiri kurang suka pekerjaan yang bukan project. Apa itu pekerjaan yang bukan project? Ya, sesuatu yang rutin, yang setiap hari dilakuin sama lagi. That's boring. That's like, saya nggak bisa bayangin diri kerjakan sesuatu yang bukan project malah. Kalau kerjaan saya itu mostly bukan project, itu udah bakal sangat ya membosankan. Maka jadi satu alasan kenapa pekerjaan saya project ya karena saya pengen pekerjaan saya itu kayak project. Jadi di sini pekerjaan proyek ya, pekerjaannya berbasis proyek. Maksudnya proyek di sini itu maksudnya tadi kalau misalnya saya mau menjelaskan lebih lanjut adalah pekerjaan yang nggak itu aja gitu, nggak rutinitas. Pekerjaan yang bisa dinamis gitu ya Umar ya, gitu. Ya tepatnya ada start, ada end, dan beda dengan pekerjaan. Maksudnya bukan sesuatu yang repeat gitu. Bukan sesuatu yang copy paste dari pekerjaan sebelumnya. Enggak, ini kayak ada masalah yang baru, butuh solusi yang beda, maka harus dikerjain sebagai project. Itu lebih banyak untuk decision makingnya ya daripada rutinitas base-nya ya berarti ya. Lebih banyak decision making di sini. Kalau misalnya saya mau tanya. Jadi project itu gak cuma decision making, bisa jadi kita dikasih project tanpa kita bikin keputusan dalamnya. Tapi memang kalau bikin project itu lebih banyak decision making dibanding rutinitas. Karena yang namanya project itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi pasti ada titik di mana kita nggak tahu harus mengerjakan sesuatu. Jadi kita harus bikin decision. Misalnya kita mau camping atau misalnya kita mau jalan-jalan ke luar negeri habis COVID ya, jangan sekarang. Ya. Berbahaya sekarang ya, berbahaya Umar ya sekarang. Sangat tidak disarankan. Jadi kalau misalnya kita mau jalan ke luar negeri, sebenarnya itu juga sebuah project. Karena kita, apalagi kalau belum pernah melakukan sebelumnya, tapi kalau pernah pun pasti nggak bakal pas sama dengan perjalanan kita yang sekarang. Jadi kita mau misalnya jalan-jalan ke misalnya Australia. Nah kita harus kayak siapin tiket pesawat, harus siapin tempat tinggal, harus tentukan kemana. Ini banyak decisions. Terus pas kita nyampe ke Australia ternyata hotelnya ada masalah, jadi harus cari hotel lain. Jadi yang namanya project itu kita nggak bisa tentukan dari awal segalanya. Pasti harus bikin decisions on the way, harus bikin perubahan di tengah jalan. Tapi itu sebagian dari apa yang bikin project asik. Apakah saya miss sesuatu? Mungkin pertanyaan Mr. Angka beda dengan itu atau cukup terjawab? Oke. Itulah ya, berarti untuk di secara profesional sama untuk proyek-proyek yang di sekolah itu ternyata sama teman-teman. Di sini kita kebanyakan decision making. Bahkan katanya Umar tadi, traveling pun juga merupakan proyek, tapi proyek kecil-kecilan pastinya teman-teman. Ya teman-teman juga di sini juga pasti Bapak percaya mengerjakan proyek juga, tapi walaupun proyeknya nggak bersifat besar dan nggak profit based gitu ya, profit based project gitu. Di sini lebih ke knowledge based project. That's cool. That's cool. You know, saya sangat mendukung knowledge based projects juga. Nah, iya pastinya gitu. Bahkan Umar di sini juga dulu pernah mengerjakan proyek yang profit based di sini kan, walaupun memang agak terbata-bata gitu ya untuk pengerjaan. Tapi dari situ pasti ada pengalamannya ya pasti ya Umar ya. Iya ada pengalaman sih, tapi apa ya? Ya ada pengalaman, cuman yang namanya gagal itu pasti ada rasa pahit pas ngomong tentang kegagalan. Walaupun ngomong tentang kegagalan teman-teman, kegagalan di sini itu bukan merupakan salah satu kegagalan. Kegagalan itu kalau misalnya teman-teman mau menganggap kegagalan sebagai kegagalan, jangan diomongkan seperti itu, tapi lebih kita harus bisa menggunakan perspektif yang lain untuk melihat kegagalan tersebut. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda begitu Umar ya. Sekarang kalau misalnya lihat di sini Umar udah sukses,
Umar udah mau apa-apa lagi gitu, walaupun speakernya sudah tutup, tapi Umar tetap thrive gitu untuk menjadi yang lebih baik, untuk menjadi better person, better individual in this kind of situation gitu. Apalagi pada saat pandemi COVID ini, teman-teman, gitu. Ya, memang sih speaking itu kayak ya gagal sih. Ya, memang banyak pelajaran sih dari speaking, dan justru kegagalan speaking itu salah satu hal yang bantu saya dapat kerjaan di sini. Tapi ya namanya walaupun kayak gitu tetap aja ada sedikit rasa gak enak pas ngomong tentang itu. It's human, so it's fine, you know. No problem. So seperti itu teman-teman. Kalau misalnya proyek kita teman-teman gagal gitu, bukan ngomong bahwasannya proyek teman-teman itu benar-benar gagal. Di proyek itu banyak yang bisa dipelajari gitu, walaupun mungkin hipotesis kalian itu agak beda dengan apa yang sudah dihasilkan oleh proyeknya, tetap aja ada beberapa kesimpulan yang bisa dipelajarin dari situ, dan kesimpulan ini yang akan memberikan kalian ide-ide ke depan yang lebih baik gitu. Ngomong-ngomong tentang pengalaman Umar nih mengenai pekerjaan, seberapa menarik sih pekerjaan yang udah dilakukan sama Umar di sini? Bisa diberikan alasannya nggak? What's the reason between that? The reason why my work is interesting. Yeah, of course. Well, I mean, I think I already mentioned that memang cukup, karena project itu selalu beda, setiap project itu beda. Jadi pasti ada hal baru, ada challenge yang menarik. Itu yang salah satu hal yang bikin project itu menarik. Dan kedua, karena project itu seharusnya ada start, ada stop, ada end. Jadi kita nggak harus di samping project itu terus. Jadi bukan rutinitas yang harus setiap hari itu lagi. So there's something new. Like when you start a project, you know you're gonna finish it. So itu satu plus lagi. Dan mungkin paling penting, project itu kita langsung lebih ini mungkin subjektif, tapi menurut saya itu lebih impactful. Project itu merubah sebuah rutinitas biasanya, atau menambah sebuah proses. Nah, karena itu jelas kita bisa lebih jelas lihat hasilnya, bahwa setelah project ini ada sesuatu yang lebih baik, ada sesuatu yang berubah, dan bisa melihat impact itu yang bikin saya senang ngerjain project. Ya, benar sekali teman-teman. Dulu Bapak juga punya proyek, Bapak bikin proyeknya dulu agak kecil-kecilan gitu ya, tapi setelah lihat hasilnya, bangganya itu minta ampun teman-teman. Walaupun cuma itu cuma proyek apa sih, mungkin kalau misalnya dari perspektif orang dewasa teman-teman ya, tapi untuk perspektif Bapak sendiri, wow, ternyata Bapak bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat. Kalau misalnya kita ngomongin tentang kontribusi dengan masyarakat, ini udah penting sekali ya, benar sekali ya Umar, pasti. Ya, salah satunya memang kontribusi ke masyarakat, tapi sebenarnya selesaikan project itu punya bangga sendiri. Tahu nggak? Jadi misalnya bikin project kayak misalnya mau bikin project, list semua film yang pernah ditonton, terus bikin sebuah Excel dengan yang kasih ratings ke masing-masing film misalnya, itu walaupun nggak ngasih manfaat ke orang lain, misalnya nggak dipublish sama sekali, tapi menyelesaikan project kayak gitu bisa bikin ngasih senang sendiri gitu. Jadi memang project itu nggak cuma berguna pas untuk orang lain, tapi bisa berguna buat kita juga. Apalagi ditambah kita belajar sesuatu dari project itu. Ya, benar sekali. Ngomong-ngomong soal proyek ini Umar, tadi Umar juga pernah ngomong bahwasannya itu kalau misalnya kita udah ngerjain proyek kan, ada waktu di mana kita harus memulai proyeknya. Kalau misalnya proyeknya sudah dimulai, proyeknya harus diselesaikan, ya kan? Ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, kita sekarang menuju ke obrolan kita yang utama di sini. Manajemen waktu. Waktu di sini. Penting juga ya itu. Kalau misalnya udah ini nih, kalau misalnya belum selesai nih, dan saya tahu sekali bahwasanya Pak Umar di sini itu merupakan salah satu individu yang sangat tekun dan disiplin waktu pada saat beliau di Turki dulu. Jadi menurut Umar di sini, mengapa disiplin waktu itu sangat penting bagi sebuah proyek, dan alasannya apa? What's the reason inside that?
Ya, disiplin waktu ya. Pertama definisi disiplin waktu itu kita menghargai waktu ya. Jadi kita nggak anggap kita punya waktu, setiap hari punya waktu ya. Kalau setiap hari punya waktu, kalau hari ini selalu punya waktu sehingga nggak ngerjain apapun hari ini atau ngerjain hal yang salah hari ini, ya esok akan datang sampai deadline-nya datang. So disiplin waktu itu menghargai bahwa waktu itu nggak unlimited, waktu itu terbatas. Mau secara project ya mungkin misalnya deadline-nya hanya sebulan lagi, ya banyak yang harus dikerjain dalam waktu itu. Disiplin waktu berarti kita sadar bahwa waktu itu kita itu terbatas, tapi banyak yang harus dilakukan, maka lakukan. Bisa juga ada disiplin waktu secara hidup, misalnya waktu kita di dunia terbatas, maka kita harus ngerjain amal sebanyak mungkin. Nah, bahkan kenapa hidup pun itu juga proyek ya Umar ya. The ultimate project. Ultimate project ya. Yeah. The ultimate project. Ngomong-ngomong tentang disiplin waktu nih Umar, mungkin agak trivial sekali kalau misalnya kita ngomongin waktu. Pada saat kita berdisiplin waktu, apakah perlu kita memprioritaskan suatu pekerjaan gitu? Kalau misalnya kita ngomong time management, apakah time management ini relate juga ke task management? Time management and task management are like two sides of a coin. Jadi memang yang kita manage waktu itu kita alokasikan waktu ke task biasanya. Jadi task management itu memang ya mungkin nggak 100% sama, tapi kurang lebih sama ya dengan time management. So task management, time management, they're like two complementary things. Yeah, they are part of each other basically. Oke, setelah task management di sini, kalau misalnya kita ngomongin tentang task management kan berarti ada sesuatu yang diprioritaskan terhadap sesuatu yang lainnya. Biasanya kalau misalnya Umar nih ada pekerjaan gitu, di pekerjaannya ada 2 pekerjaan gitu. Umar gimana cara memilah-milah pekerjaan itu supaya pekerjaan ini nggak terbengkalai? Kalau saya ngomong dari pengalaman saya dulu, lalu mungkin saya coba generalisasi. Kalau misalnya 2 pekerjaan, misalnya ada yang minta pekerjaan ini, biasanya kalau di pekerjaan saya itu nggak cuma 2 tapi jauh lebih dari 2. Iya pasti yang namanya profesional itu pasti jauh lebih 2, bahkan ada yang dapat 5, ada yang bahkan 6, itu pasti ada. Tapi kalau misalnya untuk scale-nya anak-anak SMA di sini pasti masih 2-3, itu masih belum seberapa gitu, nggak masalah di sini. Yang namanya orang itu pasti beranjak naik ya. Kalau misalnya untuk SMA itu 2-3 pekerjaan, nanti untuk profesional bisa sampai 6 dan 7 lah. Right. Yang namanya time management di sini sama task management adalah salah satu komplementer gitu. Mereka saling melengkapi satu sama lain. Kalau misalnya ada pekerjaan satu sama ini gitu, menurut Umar gimana cara kita menanggapi pekerjaan-pekerjaan yang tumpang tindih seperti itu biar semuanya beres gitu misalnya? Salah satu yang pertama adalah urgency. Itu semua orang bisa pahami. Misalnya pekerjaan ini harus selesai hari ini, pekerjaan ini baru selesai minggu ini, dan nggak ada pekerjaan lain, ya selesaikan pekerjaan yang harus selesai hari ini. Dan ya itu faktor utama, dan itu faktor paling simple, dan kadang ini sendiri cukup. Tapi yang jadi masalah itu kalau ada hal yang lebih urgent tapi ada task lain yang lebih important. Misalnya kita harus ini saya kasih contoh untuk siswa dulu. Misalnya ada 2 ujian, ada 1 ujian yang mungkin besok, dan ada 1 ujian lagi yang mungkin lusa. Tapi yang ujian besok itu cukup gampang, sedangkan yang lusa itu lebih susah. Apa yang harus dipelajarin untuk hari ini? Apakah ujian besok yang gampang atau ujian lusa yang susah? Nah, sebenarnya di sini tergantung objektif juga. Jadi menentukan prioritas di antara task itu kita harus lihat
sebenarnya tujuan kita yang lebih luas itu apa. Kalau misalnya siswa ini pengen dapat nilai tinggi di semua ujian, ya mungkin sebaiknya dia belajar untuk yang besok gampang dulu. Karena dia juga mau dapat nilai tinggi di ujian itu. Namun kalau dia objektifnya adalah ya udah yang penting lulus as much as possible, mungkin sebaiknya dia belajar untuk ujian lulusnya yang lebih susah. Karena mungkin yang besok itu walaupun nggak bakal dapat nilai tinggi, tapi setidaknya lulus. Sedangkan kalau ujian lulusnya, kalau dia nggak banyak belajar, ada ancaman gagal. Jadi kalau misalnya bisa saya tarik kesimpulan nih dari pernyataannya Umar ya, deadline di sini nggak seberapa ini dong, nggak seberapa signifikan dibandingkan dengan apa yang sudah didapatkan dari ujian-ujian tersebut. Mungkin kalau misalnya bukan ujian di sini, lebih ke pekerjaan atau task gitu kalau misalnya di project gitu ya, seperti itu. Apakah deadline nggak benar-benar suatu yang nggak penting gitu di mata task management sama time management di sini? Deadline penting banget. Deadline juga penting ternyata. Penting banget. Kita penting banget, tapi nggak semua task itu sama-sama penting. Jadi misalnya ada 2 task yang deadline-nya hari ini, tapi kadang ada waktu di mana kita nggak bisa kerjain semua task. Kadang nggak ada waktu, kita harus ya udah task ini nggak bisa dikerjain, nggak bisa hari ini, nggak bisa besok udah telat anyways, so oke, jangan kerjain sama sekali. Kalau profesional kadang harus kayak gitu. Pun siswa kadang harus putusin, kita udah nggak ada waktu untuk belajar buat ujian ini, jadi ya udah nggak usah belajar hari ini lagi. Semoga udah belajar sebelumnya ya, tapi kadang kita harus bikin keputusan kayak gitu. Nggak cuman kapan ngerjain, tapi apakah harus dikerjain. Itu juga decision yang penting. Oke Umar, sekarang kita udah ngomongin tentang masalah-masalah itu. Sekarang kita kan udah tahu ya bahwasannya orang-orang di sekarang itu lebih diupayakan untuk bisa multitasking. Apakah itu benar Umar? That's bad, very bad. Very bad. No. Avoid it. Jadi orang di sini itu harusnya lebih memfokuskan salah satu task gitu ya, daripada lihat ke task yang lainnya, seperti itu. That's right. Ya pasti tiap orang-orang tapi punya karakter-karakter yang berbeda pasti. Mungkin kalau Bapak sama Umar itu bukan suatu orang tipe individual yang bisa multitasking, teman-teman, kalau misalnya teman-teman tahu di sini. Tapi Bapak percaya beberapa dari kalian memang bisa multitasking. Perbedaan antara orang yang multitasking sama orang yang tidak multitasking itu apa sih? Apakah orang-orang multitasking itu biasanya lebih produktif daripada orang-orang yang nggak bisa multitasking? Dari pengalaman aja. Pertama saya pertanyakan apakah ada orang yang bisa multitasking dengan efektif? Tergantung pekerjaannya juga sih. Kalau pekerjaannya nggak butuh banyak fokus, ya memang ya bisa sih multitasking. Tapi namanya multitasking itu lebih kayak dia kerjain task A, terus loncat ke task B, terus lanjut ke task C, terus lanjut ke task B, task C, task A. Jadi yang namanya multitasking itu bukan berarti dia ngerjain banyak hal sekaligus, tapi dia lompat di antara beberapa task di waktu tertentu. Jadi at any given moment in time, dia hanya bisa ngerjain satu task. Misalnya nggak mungkin kan orang ngerjain PR matematika sambil belajar untuk kimia. Jadi yang dilakukan mungkin cuma sering loncat aja. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh multitasking yang tipikal, ya, itu ibu lagi masak sambil ngurus anaknya. Sebenarnya dia nggak ngurusin anak dan masak di waktu yang sama, tapi dia loncat di antara tugas-tugasnya. Dia biarin masakan sebentar untuk ngurus anaknya, terus balik ke masakan, terus balik ke anaknya. Jadi nggak ada multitasking, memang kayak gitu sebenarnya yang kita bilang multitasking. Nah, itulah, apakah teman-teman, surga di bawah telapak kaki ibu, teman-teman. Ya, kaki ibu itu benar-benar bisa multitasking. Orang yang bisa multitasking pertama itu adalah orang yang ibu itu. Ibu itu bisa jadi akuntan, bisa jadi koki, bisa jadi apapun di rumah itu, teman-teman. Proyek lagi, teman-teman, akhirnya gitu.
Yeah, what was I saying? Multitasking. Apakah orang multitasking bisa lebih efektif? I question whether people can multitask effectively. So I don't know whether to answer that. I think that those people will not be good. Orang yang cenderung multitasking itu bakal susah ngerjain task yang butuh deep focused work. Soalnya konsentrasi mereka mungkin lebih shallow daripada beberapa orang yang fokus task gitu ya, mungkin ya, seperti itu. Correct. Yes. Ya. Jadi di sini ada dua karakter. Ada yang bisa multitasking, ada yang bisa fokus task. Itu tergantung teman-teman bisa memahami kehebatan ya kalau misalnya saya ngomongnya. Kecenderungan kalian untuk bisa multitasking atau enggak. Kalau misalnya di sini Bapak sama Umar seperti yang sudah dijelaskan tadi merupakan orang-orang yang nggak bisa multitasking, tapi lebih bisa memberikan konsentrasi lebih pada satu tugas yang dinilai penting di situ. Nah, sekarang mulai tentang tas-tas yang udah diberikan nih. Kita tahu bahwasannya proyek itu buat teman-teman di sini kan tugasnya kelompok. Aslinya teman-teman di sini tuh bisa multitasking dengan cara apa? Dengan cara grup. Teamwork dalam proyek itu adalah suatu yang penting teman-teman. Daripada teman-teman cuma ngerjain satu tas, dua tas dengan satu orang doang, lebih baik teman-teman split tasnya dengan grup teman grup kalian gitu. Mungkin yang satunya lagi ngerjain abstrak gitu dalam bahasa Indonesia dan satunya nggak ada kerjaan, tapi ada beberapa literatur poin yang perlu dikerjakan gitu, ya silakan gitu, translasikan juga boleh untuk yang kedua. Mungkin nggak perlu translasikan, yang orang keduanya bisa bikin poster ya silakan bikin poster. Kalau misalnya orang yang keduanya suka bikin video, silakan bikin video, nggak apa. Jadi tim itu merupakan salah satu hal yang penting gitu di proyek. Jangan menganggap sebuah proyek itu cuma satu orang kali ya. Bahkan di profesional pun seperti itu pasti. Oh yeah, you have to kerja sama with several people. Sure. Teamwork. Jadi di sini teman-teman di proyek itu teman-teman juga Bapak rasa teman-teman juga tahu gitu, di sini kita itu tentang teamwork. Gitu. Kita di sini belajar profesionalisme itu gimana sih di masa depan. Kita belajarnya di mana? Kita belajarnya di sekolah, mungkin dari OSIS, mungkin dari proyek, mungkin dari Olimpiade. Bahkan di Olimpiade kita juga ada yang hampir sama dengan OSIS, itu organisasi namanya Pantasko. Kalau misalnya di proyek masih belum ada, tapi tetap aja gitu. Kita bisa belajar teamwork dari tim seproyek kita gitu. Dengan cara apa? Dengan cara split task gitu. Memprioritaskan apa yang lebih penting dari yang lain. Mungkin satu orang bisa pintar nulis gitu, ya udah suruh nulis saja. Mungkin satu orangnya suka bikin video atau suka bikin konten, silakan bikin presentasi, silakan bikin video. Bapak nggak akan ada masalah di situ teman-teman. Dan di sini Bapak mau mungkin pertanyaan terakhir nih buat Umar di sini ya, karena udah hampir selesai juga sih, waktunya udah mau 30 menit. Di sini ada nggak tips Umar bagi teman-teman yang sudah gabung di sini agar dapat menaik waktunya dengan baik dan benar? Yeah. Well, tips ya biar manage waktu dengan lebih baik lagi. Kita kalau tip utama sih, kalau hanya bisa ngasih satu tip adalah know your purpose for today. Jadi kita harus bangun dengan tujuan hari ini. Setiap hari harus ada tujuan. Apa yang saya mau kerjain hari ini? Jadi setiap hari itu ada gunanya, ada nilainya. Setiap hari, every day is a present. Every day is a gift. That's why it's called the present. Bagi yang sudah nonton Kung Fu Panda keberapa itu? Kung Fu Panda pertama. Pertama. Kung Fu Panda pertama sangat. Tapi memang itu sangat berkesan sampai sekarang, karena memang setiap hari itu sebuah hadiah dan kita harus maksimalkan setiap hari. People overestimate what they can do in a day and underestimate what they can do in a year. Ini dari Bill Gates kalau nggak salah. Dan artinya adalah asal
kalau kita selalu kerjain konsisten setiap hari, kita bisa mencapai hal-hal yang kita bisa mencapai mimpi kita, bahkan lebih dari mimpi kita. Hal-hal yang kita nggak pernah bayangin, kita bisa mencapai segalanya. Tapi mulai dari hari ini, start from today. So if you write down, or at least in your mind decide apa yang tujuan saya hari ini. Mungkin mau belajar untuk sebuah ujian, atau mungkin mau kerjain sesuatu, atau mungkin mau explore bagian kota yang belum pernah kalian explore. Itu semuanya tujuan harian. Kalau kalian bisa tentukan apa yang harus kalian mau kerjain hari ini, apa tujuanmu hari ini, nanti bakal otomatis tahu waktunya apa, bakal lebih gampang manage waktu. Jadi ya memang ada tips manage waktu, kayak tuliskan to-do listmu, apa aja yang harus dikerjain hari ini. Tapi mulainya dari apa tujuanmu untuk hari ini. Okay, that's my number one tip. Oke. Kalau begitu kita mau nutup aja ya untuk sesi utama di sini, karena kita sekarang ada di sesi tanya jawab. Boleh diprogreskan ya kira-kira ya. Jadi di sini udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di sini. Ada yang pertanyaannya mungkin menurut Umar mudah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin agak susah ya menurut Umar. Di sini ada salah satu orang yang kurius banget ya, kalau bisa saya ngomong di sini. Pertanyaannya seperti ini, Umar. Bagaimana cara kita meningkatkan efisiensi? Efisiensi tapi setelah itu buang-buang waktu, Umar. Buang-buang waktu dalam mengerjakan sesuatu, Umar. Ini bisa dijawab nggak kira-kira? Well, good question firstly. Pertama sih, buang-buang waktu dalam mengerjakan sesuatu, sebaiknya di awal kita tentukan apa yang kita mau achieve. Jadi misalnya mau yang asik aja, misalnya traveling, jalan-jalan. Jangan itu terlalu asik. Terlalu asik. Biasanya kalau project yang kayak untuk hiburan kayak traveling, itu kita nggak peduli efisiensi dan buang waktu kan. Ya, jadi kalau misalnya kerjain project untuk ISPO misalnya, mungkin bukan ISPO sekarang namanya, atau masih ISPO? Iya, masih ISPO. Oke, ya. Ya saya pernah kerjain masuk ke situ ISPO, namun nggak masuk ke final, so whatever. Life happens. Cara meningkatkan efisiensi, misalnya dalam project kayak ISPO, kita tentukan dari awal apa yang kita mau. Kita harus tentukan apa yang harus dilakukan. Jadi nggak? Pakai bahasa Inggris juga nggak masalah, Mar. Kalau misalnya agak susah. No, it's fine for now. Oke. Kita harus tentukan apa yang harus dikerjakan, dan ini mungkin bisa berubah. Jadi kalau misalnya di awal project ISPO, kita mau bikin kipas yang bisa putar sendiri tanpa butuh power. Jadi kita di awal project tuliskan bahwa kita pengen bikin kipas kayak gini. Terus kita apa aja yang harus kita lakukan ya, kita tuliskan dulu apa yang di kepala kita ya. Mungkin harus beli kipas, harus eksperimen. Nah setelah kita tuliskan itu bakal ada gambar lebih jelas, dan dengan gambar lebih jelas apa yang harus dilakukan, kita akan kita akan menghindari hal-hal yang mungkin kurang berguna, dan kedua kita bakal lebih cepat dan fokus kerjain apa yang harus dilakukan. Jadi gimana bisa meningkatkan efisiensi, ya kita harus coba berusaha untuk mendetail apa yang harus dikerjain. Nggak usah terlalu detail banget sih, tapi kayak key points, key tasks aja. Jadi dalam project itu pasti ada hal yang harus dilakukan. Misalnya bikin project kipas yang nggak butuh power untuk rotasi, ya kita harus beli kipas dan kita harus testing. Itu hal yang wajib dilakukan. Tapi mungkin ada hal kayak misalnya mencari kipas. Kalau misalnya kalian udah dapat kipasnya dari awal, misalnya dihadiahin kipas, atau ada kipas yang udah bekas nggak dipakai, ya bisa juga
kalian gak usah belanja kipas baru. Tapi yang wajib itu pasti harus dapat kipas. Jadi dengan kita menentukan apa yang key tasks atau task utama yang gak boleh dilewatkan, kita bisa lebih fokus ke task itu dan menghindari hal-hal yang mungkin kurang penting. Ya, that's my answer. Di sini lebih ke memfokuskan salah satu yang lebih penting daripada melihat yang lainnya. Ini salah satu pertanyaan yang bagus sekali aslinya. Sekarang kita mau ke pertanyaan yang lebih trivial, Umar. Nah, ini pertanyaan tentang pengalaman Umar yang udah ada di tahun-tahun sebelumnya di sini. Dulu saya tahu sekali gitu. Umar pertama kali saya lihat itu masih orangnya santai-santai gitu, tapi lambat tahun lama-kelamaan Umar itu lebih disiplin waktu gitu. Kalau misalnya saya lihat di sini lah, ini kalau misalnya saya mau tanya ini, ada orang tanya di sini ya, siapa orang yang memberikan pencerahan Pak Umar untuk menjadi pribadi yang disiplin waktu dan pekerjaan? Ceritanya bagaimana? Bisa diceritakan nggak? Atau mungkin diri Umar sendiri ya, nggak apa-apa. Lebih contoh ke diri sendiri sih. Ya bukan apa ya sebenarnya dari awal saya itu kayak tipe orang yang kalau cuma sekedar lulus aja bisa sih tanpa butuh disiplin waktu. Tapi sebenarnya saya juga punya target tinggi, kayak pengen dapat IPK yang bagus. Tapi Umar IPK-nya dulu kan udah bagus kan. Masa? Nah itu sebuah hasil dari keinginan. Jadi karena ingin dapat IPK bagus, terus saya sadar bahwa ini saya nggak bisa nih buang banyak waktu tanpa belajar. Ini gimana bisa dapat IPK bagus kalau nggak lebih disiplin waktu. Jadi ya mulai dari situ saya termotivasi untuk lebih mengatur waktu, dan saya itu suka meriset dan belajar mendalami sesuatu yang yang menarik perhatian saya, atau misalnya termasuk disiplin waktu. Jadi pas saya mulai disiplin waktu, saya juga coba riset cara disiplin waktu. Dari situ saya dapat ilmu bisa lebih manage waktu gitu. Jadi apakah ada orang tertentu? Kayaknya enggak juga, lebih kayak sadar bahwa kalau dibiarin waktu saya untuk hanya berfoya-foya, saya nggak bisa mencapai tujuan. So, self-realization berarti ya, self-realization. Ya, epiphany. Benar. Ya, kadang-kadang juga kalau misalnya teman-teman lihat, bukan orang luar yang bisa mengubah cara pandang kalian terhadap disiplin waktu atau mungkin menjadi individual yang lebih baik. Bahkan diri kalian, kalau misalnya diri kalian mau berubah nih, hasrat yang ada di diri kalian itu bisa kalian konversi menjadi hasrat atau motivasi yang lebih baik gitu ke depannya. Bahkan seperti yang udah kita lihat di sini narasumber kita Pak Umar di sini, Pak Umar itu ya orangnya santai-santai aja, tapi setelah beberapa tahun Bapak lihat orangnya tambah ulet, orangnya tambah disiplin untuk waktunya, dan pada akhirnya bisa memperoleh predikat high honor gitu, high honor di Middle East Technical University. Middle East Technical University itu lumayan adalah suatu universitas yang benar-benar bergengsi di Turki ya. Mungkin masuk top 5 di Turki dan masuk 100 besar di Eropa. Jadi kalau misalnya mau ke sana agak susah sekarang. Banyak partisipan yang ingin ke sana seperti itu. Tapi Umar di sini bisa mendapatkan predikat seperti itu. Pak, high honor student itu apa sih? High honor student itu adalah predikat atau award yang diterima oleh mahasiswa yang memiliki IPK yang lebih dari 3,5 ya, kalau nggak salah Maria, 3,5. Itu benar-benar luar biasa. Apalagi di luar negeri ya Maria. Kalau saya di Indonesia mungkin udah biasa, tapi kalau misalnya teman-teman bisa mendapatkan predikat yang seperti itu di luar negeri, double jempol. Walaupun di Indonesia mungkin jempol aja tetap bagus, tapi tetap aja kalau misalnya kita lihat di luar negeri keadaannya berbeda dan lain-lain gitu, double jempol. Saya sedang dapat penghargaan itu dari Pak Angka, padahal Pak Angka sendiri yang dapat nomor 1 di angkatan. Salah satu yang benar-benar terbaik di situ ya. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa nih
Teman-teman keluar lalu menggali ilmu di luar, dapat predikat yang bagus, dapat award yang bagus, bukan dapat mengharumkan nama bangsa gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu saja untuk hari ini teman-teman. Jadi Bapak ingin memberikan key notes di sini untuk Innovative Talk kali ini. Jadi test management dan time management adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Dua-duanya itu merupakan salah satu teman antara satu dan lain. Deadline merupakan salah satu hal yang penting, tapi kalau misalnya teman-teman ada prioritas yang lainnya, maka prioritas itu yang lebih harus diprioritaskan daripada deadline seperti itu. Multitasking di sini nggak seberapa dulu. Di proyek teman-teman diharuskan untuk lebih fokus pada satu task, walaupun mungkin teman-teman bisa multitasking, usahakan untuk fokus ke satu task. Kalau misalnya teman-teman mau multitasking, silakan pakai teman kalian untuk dibagi tasknya. Mungkin ada satu teman yang bisa nulis, silakan tulis. Kalau misalnya ada teman yang bisa content creator, silakan content creator sebisa-bisanya gitu ya. Di proyek itu nggak cuma satu aja, banyak sekali yang bisa berikan di proyek. Mungkin teman-teman ada yang suka nyolder ya, silakan nyolder gitu kan. Teman-teman ada 2-3 orang. 3 orang ini harus dimaksimalkan kemampuannya satu sama lain. Di proyek itu kita nggak cuma satu, kita itu teamwork teman-teman. Kita belajar untuk bisa menjadi profesional di masa depan. Dan teamwork ini nanti akan teman-teman rasakan pada saat teman-teman sudah ada di ajang profesional atau ajang kerja gitu ya Pak Umar ya, seperti itu. Pasti di sini teman-teman juga harus bisa mengontrol tas-tas yang diberikan dengan baik dan benar, dan prioritaskan tas yang lebih penting. Planning juga sangat penting juga di sini teman-teman. Jadi jangan asal lihat ke sana kemari gitu. Planning di sini juga sangat penting. Lay down apa yang harus dikerjakan dulu, prioritaskan apa yang perlu dikerjakan, setelah itu eksekusi. Dan tetap aja hargai hari ini seperti yang sudah diberikan oleh Kung Fu Panda ya Pak Umar ya. That's right. Today is a gift, therefore it's called a present gitu. Mungkin seperti itu saja teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya, dan jangan lupa di sini kita ada evaluasi. Apabila teman-teman ada evaluasi untuk acara ini, silakan scan QR code yang sudah ada di slide, tinggal di scan saja. Atau kalau misalnya teman-teman pinter untuk mengetik, cepat mengetiknya, tinggal ditulis saja https://bit.ly/innovativetalk.if. Dan jangan lupa tetap follow kita di Facebook, YouTube, Instagram, dan beberapa media-media sosial lainnya yang ada di Fatih Bilingual School. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya Pak Umar. Mungkin itu saja yang bisa diberikan. Kalau misalnya ada maaf, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau misalnya itu benar, itu adalah salah satu yang diberikan oleh Tuhan kepada kami. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.